CGP Angkatan 7 ingin sharing atau wawancara mengenai dilematika di sekolah kami, Pak. Bagaimana selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMPN 1 Kutorjo, dan responnya Bapak selama melihat saya dalam pendidikan CGP Angkatan 7 bagaimana juga, Pak? Ya, terima kasih Bu Fia. Selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Kutorjo, ada hal yang dirasakan, mungkin adanya kendala-kendala, terutama yang nampak adalah karena adanya kekurangan tenaga pendidik. Di SMP Negeri 1 Kutorjo ini hampir setiap mata pelajaran itu kekurangan tenaga pendidik. Nah, walaupun begitu masih bisa ditutupi atau digantikan oleh tenaga pendidik dengan jalan mengangkat guru tidak tetap, walaupun itu sangat memberatkan karena kurang lebih di SMP 1 Kutorjo ini GTT-nya ada 15 orang. Jika dihitung dengan PTT-nya maka kurang lebih 19 orang. Sehingga beban yang dikeluarkan oleh sekolah ini sangat berat sehubungan dengan semua honorarium dari GTT maupun PTT ini diambilkan dari dana BOS. Nah, itu yang menjadi bukan kendala, keberatan kemungkinan itu yang bisa saya katakan. Itulah yang harus saya lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kutorjo ini. Sampai saat ini tidak ada masalah, hanya di satu sisi ini memang ada larangan untuk memberikan honorarium kepada guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap yang belum mempunyai nomor unik tenaga pendidik. Nah, ini yang harus disiasati. Itu ya kira-kira yang saya sampaikan. Ya, Pak. Jadi hanya saja satu sisi jika belum masuk di dapodik sehingga tidak bisa memberikan honor, hanya saja bisa disiasati dengan anggaran-anggaran yang lain mungkin, Pak, ya? Tidak bisa, ya tetap harus mengatur dana BOS itu saja karena sumber satu-satunya di sekolah itu adalah dana BOS. Ya tetap mengatur. Ya. Untuk bagaimana selama ini jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral, Pak, untuk siswa maupun wali murid ataupun bisa jadi rekan guru, Pak, rekan kami? Sampai sekarang tidak ada masalah dalam hal menyelesaikan masalah-masalah itu, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan baik siswa, guru maupun orang tua. Walaupun di sana sini pasti ada, tetapi bisa diselesaikan dengan baik seluruhnya saja. Berarti bisa diselesaikan dengan baik. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak bagaimana? Dari sisi mana itu? Dari siswa, guru, atau orang tua? Bisa dari siswa, Bapak. Kalau dari siswa, yang pertama diselesaikan dulu di BK. Jika para pembina BK bisa menyelesaikan masalahnya anak-anak, maka siswa itu sudah diselesaikan di sana saja. Jika kemungkinan masalahnya siswa tidak selesai, baru dibawa ke kepala sekolah. Untuk wali siswa atau orang tua murid juga begitu. Selama di kelas wali kelasnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak harus ke kepala sekolah. Kalau memang tidak bisa dipecahkan di
lingkup kelas atau paguyuban di kelas, maka baru diselesaikan di tingkat sekolah. Demikian juga guru, manakala ada guru-guru yang sekiranya belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama mengenai disiplin, ya kita selesaikan dengan baik-baik. Kita panggil secara orang per orang, kita beri nasihat secara orang per orang sampai para guru ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 1 Kutorejo tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk apa? Contohnya untuk guru mungkin Pak, nomor poin keempat ini. Ya itu tadi, guru kita beri nasihat secara tersendiri, ya kita panggil cara kekeluargaan, nasihat secara tersendiri, sehingga jangan sampai jika ada guru bermasalah atau kekurang disiplinan ini disampaikan secara umum, menunjuk nama di depan teman-temannya, sehingga para guru yang bermasalah ini akan menjadi malu. Dengan cara kita panggil secara orang per orang, kita ajak berbicara di satu ruang 4 mata sehingga masalahnya terselesaikan. Pada akhirnya guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Secara kekeluargaan. Ini lagi Pak, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi guru tidak ada tantangan, bagi orang tua tidak ada tantangan, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Bagi siswa dengan adanya sekolah ramah anak ini justru itu yang ada masalah, karena para guru dilarang untuk memberikan hukuman kekerasan terhadap siswa. Nah ini kadang-kadang yang timbul masalah di situ karena semuanya harus secara kasih sayang. Kadang-kadang anak-anak kurang memahami, diberi kasih sayang malah mereka kadang-kadang sering melanggar. Sehingga ini para guru saya harapkan juga begitu, tidak harus dengan cara kekerasan, dengan kasih sayang, pendekatan. Kalaupun memberikan hukuman, ya hukuman yang positif, bukan hukuman fisik, hukuman yang bisa memberikan pendidikan pada anak-anak. Itu ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Masalah itu tidak bisa dijadwal, karena masalah itu setiap hari timbul, kadang-kadang setiap hari juga ada saja masalah, sehingga tidak bisa dijadwalkan ini hari ini. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus dijadwal? Jika ada masalah, baru itu kita selesaikan. Ya itu aja. Jadi langsung nih Ya. diselesaikan dengan baik. Kalau untuk bentuk prosedurnya tadi seperti poin langkah-langkahnya ya Pak ya, untuk murid seperti alurnya dari wali kelas terus ke BK, dari BK jika tidak ada penyelesaian baru dan itu jarang sekali. Jarang, ya, Pak. Ya, jarang. Hampir setiap masalah bisa diselesaikan sebelum ke BK, di kelas saja sudah bisa terselesaikan. Jika masalahnya itu memang tidak bisa diselesaikan di ruang kelas, di lingkup kelas, maka baru BK yang menyelesaikan. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika?
saya kira tidak pernah ada masalah yang menyulitkan, semua asal memberikan suatu partisipasi dan pengertian, semuanya mengerti bahwa sekolah itu punya tata tertib yang harus ditaati oleh siswa. Bagi guru juga begitu, bagi guru asal semua bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas mereka sebagai guru, disiplin. Nah, ini tidak ada masalah di sekolah. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan secara baik-baik, terutama secara kekeluargaan, supaya masalah ini tidak semakin membesar, sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik-baik. Itu ya. Dari semua yang Bapak ceritakan tadi, selama di SMPN 1 Kutorejo, Bapak sebagai kepala sekolah, saya mengambil poin di sini, selama ini tidak ada masalah dan semuanya jika ada permasalahan di dalam kasus anak-anak maupun wali murid ataupun guru, semuanya ada pengertian dan partisipasi, insya Allah semuanya bisa bekerja dengan baik ya, tanpa adanya permasalahan yang berat sehingga Bapak kepala sekolah ikut turun tangan seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Terus. Terima kasih Bapak, semua tadi sudah dijawab sehingga kasus yang seperti ini tadi sebagai literasi ataupun referensi saya untuk belajar sebagai pemimpin pembelajar di teman-teman rekan sejawat saya, sehingga bisa mengambil keputusan ketika mau melangkah seperti itu Bapak. Iya. Ini saya minta pendapat dan responnya Bapak. Selama ini saya di SMPN 1 Kutorejo sebagai CGP Angkatan 7, bagaimana Bapak? Selama menjadi guru baik, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, tupoksinya, tidak pernah melanggar atau tidak pernah menolak satu tugas dari sekolah. Sehingga kesimpulan saya bahwa Bu Pia selama menjadi guru di SMP Negeri 1 Kutorejo ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapak atas waktunya sehingga saya dapat menulis semua kasus yang ada di SMPN 1 Kutorejo sehingga jadi nilai analisis yang berbobot seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu yang disempatkan untuk saya menuntaskan tugas saya Pak sebagai CGP di sini tentang dilema etika, di mana tugasnya adalah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMPN 1 Puri mungkin banyak dilema etika dengan kasus-kasus yang mungkin ada tantangan dan lain sebagainya. Langsung saja Pak ya. Ya, boleh. Ya. Kita bersantai ya. Iya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya jawab nanti ya satu berkenan, kemudian kedua mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang ketiga juga mudah-mudahan sesuai dengan fakta yang ada, gitu ya. Dan yang keempat, mohon maaf apabila nanti ketika saya menyampaikan sesuatu barangkali nggak pas, ya sudah ini yang ada, gitu ya. Jadi kita bisa jadi terkait dengan dilema etika dan bukan moral. Ya kadang kita serba susah antara membedakan bikin dilema etika atau kebutuhan moral, tapi yang paling utama adalah kita nilai-nilai kebenaran ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membedakan benar dan salah. Kalau kebutuhan moral kan lebih banyak pada benar dan salah, itu kan
akan lebih relatif lebih mudah. Jadi yang agak susah itu nanti ketika kita mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Jadi bagaimana kita pikirnya, ya kita lihat yang paling utama adalah nilai kebenaran dari suatu masalah itu. Barangkali itu. Jadi kalau untuk dilema etika sama bujukan moral itu belum bisa dibedakan Pak ya, gimana apa ada nilai kebajikannya itu ditempatkan di mana, dan ketika ada bujukan moralnya itu juga belum tahu nilai kebajikannya itu ditempatkan di mana juga, seperti itu. Untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ketika semacam ini memang kita butuh pertimbangan yang matang. Kita ini butuh pertimbangan yang matang bagaimana kita mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah yang itu. Jadi saya yakin semuanya itu benar, semuanya bernilai positif. Tetapi yang paling utama ketika saya mengambil dengan itu adalah kita cari kira-kira efek yang paling besar manfaatnya itu yang mana, gitu ya. Jadi efek akhir yang paling besar manfaatnya yang mana. Kemudian yang kedua, kita cari masalah yang muncul di kemudian hari. Kira-kira mana yang lebih kecil mau muncul masalah di kemudian hari, itulah kita cari. Ya, jadi kita mengambil keputusan dari dua hal itu saja, manfaat dan kira-kira masalah yang kemungkinan ditimbulkan yang mana. Jadi efek positifnya nanti itu harus dicari, dan masalah yang muncul dan manfaatnya dan tujuannya seperti itu. Itu yang paling utama yang kita kedepankan. Gitu ya. Selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah atau prosedur itu kita lihat dulu dari masalah yang muncul, kita lihat dulu kasus yang muncul itu bagaimana. Ya, jadi itu yang kita cermati. Ketika itu tidak banyak berimbas kepada yang lain, maka langkah itu bisa dengan cepat kita lakukan. Tetapi ketika masalah itu kita ambil, kemudian kita ambil ternyata dampaknya pada yang lain, nah itu nanti berarti kita harus benar-benar berhati-hati, ya, berhati-hati. Kemudian bagaimana langkah yang harus saya lakukan? Langkahnya itu tidak mungkin bisa saya lakukan sendirian, karena kita ada sebuah sistem. Ya, ketika sebuah sistem maka sistemnya harus berjalan. Jadi mana kepentingan Pak Nana, mana kepentingan sekolah, mana kepentingan lembaga dan sebagainya, ini yang tetap kita kedepankan. Jadi yang paling utama juga adalah ini, bagaimana ketika keputusan diambil tidak hanya menimbulkan masalah, tapi bagaimana bisa itu menyelesaikan masalah bagi yang bersangkutan. Itu yang paling utama, ya. Jadi sering di sekolah terjadi kasus-kasus dilema etika, memang ya dilema itu. Jadi, ketika kita menyelesaikan antara kasihan kemudian dengan masa depan anak, antara aturan dengan masa depan anak, nah ini kan harus benar-benar kita pikirkan ya, antara kepedulian kita. Kemudian yang paling utama adalah biasanya ini yang paling susah adalah antara kasihan dengan menjalankan aturan, gitu ya. Jadi kasus-kasus semacam ini perlu kita pikirkan betul antara masa depan anak, kemudian kalau misalnya kita ambil keputusan saat ini seperti ini, nah ini harus kita pikirkan efeknya. Karena itu kadang ketika masalah semacam ini muncul, dan butuh waktu yang relatif untuk menyelesaikannya, sehingga terkesan bahwa pengambilan keputusan itu berjalan lambat, padahal itu adalah untuk pertimbangan yang sederhana, hanya itu. Untuk hal-hal apa saja Pak, mungkin bisa dicontohkan kepada rekan sejawat kami mungkin, atau murid salah satunya, atau wali murid bisa Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus dilema etika yang bisa kita ambil pelajaran yang lebih banyak itu adalah ketika ada siswa yang melakukan tindakan dalam tanda kutip, sebenarnya itu sudah pelanggaran yang besar di sekolah, pelanggaran di sekolah. Kata kunci kalau kita melihat pada aturan, anak ini harus keluar dari sekolah ini misalnya.
misalnya ya, kata kuncinya ada sekolah, tapi apakah cukup di sini? Nah ini ya, pertimbangan apakah dengan mengeluarkan anak ini artinya sudah selesai masalah, apakah tidak menimbulkan masalah baru? Di lembaga ini mungkin selesai masalah itu, tetapi masalah akan muncul pada diri anak. Kita berpikir bagaimana sang anak, kita berpikir bagaimana orang tua. Nah ini, jadi masalah-masalah yang muncul itu harus benar-benar kita lihat dari semua sisi. Sisi sekolah, sisi anak, sisi orang tua. Kita mencoba berempati, kita mencoba seandainya saya berada pada posisi anak, seandainya saya berada pada posisi orang tua, seandainya saya berada pada posisi masyarakat, ya. Di satu sisi saya ingin menegakkan aturan, di satu sisi saya benar-benar harus berpihak pada banyak orang, ya. Tetapi di sisi lain saya tetap harus berpikir bagaimana masa depan sang anak. Nah, ini jadi hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, gitu ya. Jadi sudahlah, kadang saya berpikir begini, biarkan terkesan pengambilan keputusan itu lambat, yang penting efek yang ditimbulkan, dampak negatif yang ditimbulkan itu tidak besar. Itu yang paling utama. Nanti saya kembalikan. Iya. Udah punya panjang seru ini Pak. Untuk selanjutnya Pak, tadi kan Bapak menyinggung tentang kasusnya siswa ini ya, mungkin kalau misalnya kita mengacu pada peraturan, siswa akan dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi dampak besarnya pada siswa akhirnya mungkin bisa dicemooh di keluarganya, mungkin juga putus sekolah dan lain sebagainya ya Pak ya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika selama Bapak mengabdi Pak? Tantangan yang paling utama itu adalah kita mencoba berada pada satu pandangan yang sama dalam keluarga besar sekolah ini. Ya, jadi bagaimana kita memandang persoalan, memandang penyelesaian kasus ini berada pada satu pandangan yang sama. Ya, karena ketika saya mengambil keputusan berpihak kepada anak, saya yakin nanti rekan-rekan sejawat pasti berpikir kepala anak seperti ini. Nah, itu pasti berpikirnya seperti itu. Kenapa Pak Anak kok seakan-akan mengalah? Kenapa kepala hanya berpihak kepada sang anak? Nah, seakan-akan tidak berpihak pada guru, tidak berpihak kepada aturan, atau tidak berpihak kepada yang lain. Nah, ini berada pada memahamkan visi yang sama, yang semacam ini yang betul-betul tantangan. Ya, bagaimana kita bisa menyamakan pemahaman pada semuanya. Ya. Itu yang menjadi tantangan yang luar biasa. Iya. Ketika harus menyamakan pemahaman ya. Iya, jadi itu yang. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Ya. Kalau masalah jadwal atau langsung di tempat atau tidak itu bergantung. Jadi semuanya bergantung pada masalahnya. Kalau memang masalah itu nanti bisa langsung diselesaikan di tempat itu, ya sudah langsung kita selesaikan. Tetapi kalau tidak, berarti prosedur harus kita lalui. Ya, prosedurnya harus kita lalui. Kita harus benar-benar menggali. Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam sebuah kasus, mungkin di dalam kelas Pak ketika sidak tadi? Jadi sekali lagi ketika saya berkeliling kelas misalnya tidak ada guru, maka saya harus masuk ke kelas itu. Nah, ketika saya masuk ke kelas itu, saya tidak mungkin langsung menyampaikan apa masalahnya, tetapi saya sampaikan secara umum dulu, baru kemudian mulai menuju pada masalah. Setelah itu masalah akan yang bersangkutan akan saya ngobrol di tempat yang berbeda. Kita gali informasi dari berbagai sumber tadi, dari sumber yang bersangkutan, dari temannya, dari guru yang lain dan sebagainya. Kalau ada guru, maka saya tidak mungkin langsung masuk ke kelas itu. Pasti nanti saya akan ngobrol dengan gurunya dulu. Ya, jadi betul seperti itu. Nah, ketika masalah ini sudah, kalau memang masalahnya memang melibatkan banyak pihak, ya semuanya kita ajak ngobrol bersama. Jadi intinya itu tidak boleh kita ambil keputusan secara sepihak. Dari itu yang paling utama. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
keputusan dalam kasus-kasus di ranah etika. Ya, jadi faktor yang mempermudah yang mendukung di sekolah ini adalah kondisi kekeluargaan, kondisi kawan-kawan yang kondusif, kondisi guru-guru yang kondusif, kondisi wakil kepala sekolah yang juga sangat membantu, sangat mendukung, guru BK sangat mendukung, guru agama sangat mendukung. Ketika semuanya mendukung ini, nah ini akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan apapun itu masalahnya. Jadi kita kompakkan dulu dari dalam. Perkara nanti ada satu, dua yang misalnya ada berbeda pendapat, ya sudahlah, kita selesaikan dengan cara yang bijak, gitu ya. Jadi itu yang menjadi kunci kebersamaan itu kita kedepankan. Alhamdulillah Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak Nanang tadi selaku pimpinan SMPN 1 Puri sangat luar biasa. Ini adalah sebuah analisis yang luar biasa bagi saya Pak, dan belajar bagaimana seorang pemimpin pembelajar itu harus begini, harus bisa bijak dalam mengambil dan melangkah dalam mengambil keputusan. Bukan hanya penjenengan belajar, saya pun juga belajar dari penjenengan. Nah itu kita belajar, saling belajar. Jadi kita selain berbagi, saling belajar. Kalau dilihat dari rasa kasihan, peduli ataupun peraturan itu mungkin kalau kita menegaskan peraturan saja dampaknya itu luar biasa Pak ya. Iya, betul. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat saya wawancara ini tadi mungkin agak lama. Iya. Yang pasti bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk penjenengan. Amin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.